Ya, Pak Mirsa, selain dengan Profesor Mahfud MD yang malam hari ini hadir langsung dari Yogyakarta, saya juga sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan. Selamat malam, Pak Syarif. Assalamualaikum, Mas Arbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, saya ke Pak Syarif Hasan dulu. Pak Syarif, apakah Pak SBY akan melakukan gugatan secara hukum ataukah saat ini masih menunggu klarifikasi dari pihak Pak Ahok dan pengacaranya, Pak Syarif? Ya, pertama tentunya kami mengharapkan, Pak SBY sangat mengharapkan agar tim pembela Ahok ini mengungkapkan bukti-bukti ataupun transkrip yang dimiliki sehingga ini bisa menjadi terang benderang bagi masyarakat. Dan kalau memang itu bukti-bukti itu ada dan ternyata itu adalah dapat dipastikan itu adalah menyangkut tentang penyadapan ilegal dan itu sesuai dengan undang-undang ITE ya di pasal 31 itu jelas itu sudah melanggar undang-undang ITE dan secara eksplisit di situ dinyatakan terancam hukuman 10 tahun penjara. Nah, tentunya ini kita mengharapkan supaya dibuka dan setelah dibuka kita minta agar penegak hukum menindaklanjuti apa yang dicantumkan, yang tercantum di dalam undang-undang ITE tersebut. Dan tentunya ini merupakan suatu hak dari setiap warga negara untuk mendapat suatu perlindungan ataupun klarifikasi dari penegak hukum agar ini bisa clear kepada masyarakat. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan adalah barang bukti itu diperoleh dari mana? Nah, kalau barang bukti itu diperoleh dari instansi yang memiliki equipment untuk melakukan penyadapan, maka tentunya pemerintah dalam hal ini harus juga menjelaskan kepada masyarakat dan menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu karena sekali lagi sebagai warga negara tentu hal ini sangat merugikan. Apalagi yang disampaikan oleh tim pengacara Ahok itu adalah sesuatu berita yang tidak tepat, tidak benar dan sifatnya lebih tendensi kepada kebohongan. Karena Oke, artinya Pak Syarif dalam hal ini juga mengklarifikasi tidak ada tekanan kepada MUI dari Pak SBY untuk agar MUI mengeluarkan fatwa seperti itu ya? Betul, tidak ada penekanan kepada MUI ataupun intervensi ataupun pembicaraan saja tentang menyangkut masalah fatwa. Yang ada adalah pembicaraan bahwa Agus Selvi ingin mohon doa restu dari pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU mohon restu sehubungan dengan majunya sebagai pilkada. Dan kedua, sebagai vice chancellor untuk negara-negara OKI, beliau meminta waktu untuk bisa mendiskusikan tentang Islam dan global. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Ahok bahwa menyangkut masalah penekanan ataupun intervensi agar fatwa MUI itu diterbitkan. Jadi sekali lagi ini berita ini statement ini adalah suatu kebohongan besar dan tentu harapan kita agar masyarakat tahu. Nah, lagi-lagi sebagai konsekuensinya kita minta supaya itu dibungkap. Kita minta supaya itu dipublish ke masyarakat agar masyarakat tahu sebenarnya siapa yang melakukan pembohongan dalam hal ini, ya siapa yang melakukan manipulasi dalam hal ini, agar masyarakat tahu. Baik. Saya pikir itu. Baik Pak Syarif, kita menuju Yogyakarta dulu. Prof Mahfud, untuk masalah intercept atau penyadapan komunikasi yang disebut-sebut antara Pak SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ini bukan sebuah delik aduan. Artinya seperti Anda sebutkan tadi, polisi harus proaktif karena ada ancaman hukuman 10 tahun penjara. Apa bisa dengar suara saya? Ya, untuk masalah penyadapan ini bukan delik aduan, artinya polisi harus proaktif untuk mengejar atau untuk membuka apa sesungguhnya makna ataupun statement di balik pernyataan tersebut. Dan karena ada juga ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya begini ya, jadi
dua delik ini, ada dua delik. Pertama delik aduan. Delik aduan Oke, Pak Mahfud, mohon maaf Pak, kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak. Saya kembali dulu ke Wisma Proklamasi, ke Pak Syarif Hasan. Iya, iya. Ya, Pak Syarif, setelah jumpa pers dari Pak SBY sore tadi, apa langkah politik akan ditempuh oleh Pak SBY, Pak Syarif? Ya, sebagai yang merasa dirugikan, ya, karena adanya berita-berita statement yang tidak betul, tentunya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang betul-betul mengikuti sistem dan mekanisme yang ada di negara kita, maka kita minta agar penegak hukum dalam hal ini menindaklanjuti statement yang dilakukan oleh tim pengacara Ahok yang menyatakan secara eksplisit bahwa memiliki bukti-bukti tentang percakapan elektronik yang dilakukan oleh antara Pak SBY dengan Pak Ma'ruf. Yang kedua, terdapat suatu manipulasi statement tentang substansi daripada pembicaraan di mana dinyatakan seakan-akan SBY melakukan penekanan ataupun intervensi agar MUI Mengeluarkan fatwa. mempercepat fatwa MUI terhadap penistaan agama tersebut yang dilakukan oleh Ahok. Nah, sementara substansi permasalahannya adalah bukan itu pembicaraannya. Jadi lagi-lagi di sini ada suatu statement yang melakukan pembohongan berita dan lagi-lagi ini tidak bagus buat masyarakat. Baik. Dan Pak SBY dalam hal ini sangat dirugikan dalam hal ini. Baik, apakah ada rencana dari Pak SBY untuk bertemu langsung ataupun sekedar berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Jokowi dalam hal ini, Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Pak SBY, sangat bagus dan beliau sangat siap untuk melakukan komunikasi dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi agar semua permasalahan yang selama ini ada di masyarakat tentu dapat bisa clear, bisa saling tukar menukar informasi, saling tukar menukar mengklarifikasi persoalan, kemudian bagaimana menatap bangsa ini ke depan yang lebih baik. Nah, sangat bagus apabila kedua pemimpin kita ini, ya, satu adalah mantan presiden selama 10 tahun, yang satu sekarang adalah sebagai presiden RI, presiden kita bersama. Tentunya kita mengharapkan agar bangsa ini ke depan lebih bagus. Dan sangat bagus menurut hemat kami bahwa kedua pemimpin ini kembali duduk bersama-sama karena memang sejarahnya kedua pemimpin ini kan sebenarnya memiliki hubungan emosional yang cukup tinggi. Dan sekali lagi komunikasi sebelumnya memang sangat bagus dan tentunya kami mengharapkan agar ini bisa dilanjutkan demi kepentingan bangsa dan negara. Kita mengharapkan agar pemerintahan ini bisa lanjut sampai tahun 2019 dan tentunya yang paling penting di sini adalah rakyat akan memiliki keuntungan, akan merasakan keuntungan daripada hasil pembangunan yang dilakukan selama 10 tahun dan dilanjutkan lagi oleh Presiden Jokowi. Saya pikir itu yang terbaik buat rakyat kita. Baik, Pak Syarif dan Pak Mahfud, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi nanti usai pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.